Bab 66, Li Yuan muncul. 30 teratas di peringkat pemuda bintang biru. Li Yuan mengangguk setuju. Untuk mencapai tingkat bintang jatuh, seseorang setidaknya harus mencapai kesatuan tubuh pikiran. Dan setelah kesatuan tubuh pikiran tercapai, integrasi tubuh pikiran senjata tidak lagi menjadi hambatan dan pasti akan berhasil, hanya saja pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Menurut data yang diperoleh Li Yuan dari Sterriskis Fighting Network beberapa hari yang lalu, sudah ada 164 peserta yang mencapai level bintang jatuh di peringkat pemuda bintang biru. Berdasarkan perkiraanku sebelumnya, nilai sempurna di bagian keterampilan bela diri ujian masuk perguruan tinggi kemungkinan besar adalah keterampilan bela diri tingkat 4, pikir Li Yuan dalam hati, mungkinkah beberapa bulan yang lalu, Tianda Zhuang ini sudah berada di teknik pedang tingkat 4. Jika itu benar, di usia ini, kekuatan seseorang akan meningkat dengan cepat. Beberapa bulan telah berlalu, dan kekuatan lawan pasti lebih kuat sekarang. 30 teratas dalam peringkat pemuda bintang biru. Li Yuan tidak berpikir itu mustahil. Di dunia ini, yang tak pernah kekurangan adalah orang-orang jenius. Li Yuan menyadari lebih dari sebelumnya pentingnya pernyataan ini. Sumber, Novgo.co. Pada saat ini, Kak, jangan marahi aku, itu hanya kecelakaan. Gu Qianghan menoleh ke arah Lin Lanyu, lain kali aku akan serius, aku janji. Apa yang ingin kau jelaskan padaku? Lin Lanyu mengerutkan kening, kau kalah, jadi perhatikan saja pertarungannya dengan saksama, lihat siapa lawanmu, dan pahami di mana kau kalah. Gu Qianghan segera menutup mulutnya. Dia dengan patuh mengalihkan perhatiannya kembali ke duel di peron. Faktanya, Gu Qianghan bukannya tidak berbakat dan tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Hanya saja, ia lahir di Roma, memiliki sifat optimis, dan dimanja oleh kedua orang tuanya. Ia tidak pernah mendapat tekanan apapun sejak usia muda. Di sekolah, sebagian besar teman sekelasnya sangat bersedia menjadi temannya. Di peron, sangat lemah. Sepertinya, seperti yang dikatakan oleh senior naga, melihat ke seluruh bintang biru, keterampilan bela diriku termasuk yang terbaik di antara rekan-rekanku. Tianda Zhuang menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau begitu, biarkan pembantaian dimulai. Dentang, puff, puff. Teknik pedang itu ganas dan cepat. Dengan setiap tebasan, kekuatannya tak terhentikan. Menghindar, tak ada jalan keluar. Bertahan, tak tertahankan. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan tebasan pedang besarnya 2 kali. Darah berceceran. Nilai Tianda Zhuang meroket dengan cepat ke peringkat pertama dan terus menanjak, meninggalkan peringkat kedua jauh di belakang. Sekuat ini, bukankah katanya kualitas fisiknya sama? Serang dia, serang dia. Raut wajah siswa peserta lainnya berubah, mereka semua menyadari perlunya menargetkan iblis pembunuh ini dan tanpa ragu, menyerangnya dari segala sisi. Mereka semua paham bahwa jika mereka tidak mengalahkan Tianda Zhuang, mereka tidak akan mampu mengamankan tempat pertama. Tentu saja, banyak juga yang secara tidak sadar mundur, mencoba menghindari Tianda Zhuang. Bersekongkol, Tianda Zhuang tidak berekspresi, memegang pedang lebar di tangannya, gerakannya sangat tidak dapat diduga, bahkan lebih cepat dari semua peserta lainnya. Dia langsung keluar dari pengepungan. Kemudian pembantaian berlanjut. Perlu diketahui bahwa mereka yang mampu berpartisipasi dalam acara undangan tersebut pastinya adalah para siswa elit yang semuanya memiliki harapan untuk masuk ke salah satu dari 5 sekolah bergengsi di negeri Xia. Akan tetapi, ketika para siswa elit ini berhadapan dengan Tianda Zhuang, seorang pemuda yang tidak mencolok. Satu pedang lebar, dari utara ke selatan platform, tampaknya tak terhentikan. Di peron, semua murid yang belum ikut bertempur menatap sosok di peron dengan kaget. Betapa ganasnya, orang dengan pedang itu terlalu kuat, dia hanya berada di level yang berbeda dari yang lain. Siapa dia? Aku tidak mengenalinya. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat papan skor besar di atas peron, yang terlihat dari segala arah. Tianda Zhuang, nama kakek buyutku adalah Da Zhuang, kurasa. Siapa yang masih punya nama seperti ini saat ini? Sekarang saya ingat, dia dari Shizhou, dia mendapat nilai penuh dalam keterampilan bela diri selama penilaian bulan Januari. Dia satu-satunya yang mendapat nilai penuh dari Shizhou. Luar biasa. Sial, lihat pencetak gol terbanyak di kota kita, lihat itu. Tianda Zhuang membunuhnya dengan 3 tebasan.
Sangat memuaskan. Si idiot itu mengejekku terakhir kali, bersikap tangguh dan tersambar petir. Ya. Apakah ini benar-benar siswa SMA? Seluruh penonton menjadi heboh. Sosok yang memegang pedang lebar, berpenampilan biasa saja dan tingginya kurang dari 1,80 meter. Namun pada saat itu, dia adalah raja platform. Tian Dazuang, nama yang sangat umum dan bahkan agak retro. Tetapi semua orang mengingatnya dengan baik. Universitas Seni Bela Diri Jiangbei, di dalam gedung perguruan tinggi yang terletak di Benteng Perang. Di salah satu ruang konferensi yang sangat besar, lebih dari 50 orang sedang duduk. Mereka secara samar terbagi menjadi 5 tim. Orang-orang ini adalah guru-guru dari 5 sekolah terkemuka di negeri Xia dan pengamat untuk acara undangan ini. Peran mereka adalah mengamati siswa-siswa ini. Saat ini, semua pengamat sedang menatap proyeksi holografik di depan mereka, yang menunjukkan adegan cage melee dari para siswa yang diundang. Setiap pengamat dapat memutar proyeksi 360 derajat untuk memudahkan pengamatan pertempuran dari berbagai sudut. Tian Dazuang ini, keterampilan tingkat 4. Teknik pedangnya mungkin sudah mendekati tingkat 4 menengah sekarang. Teknik gerakannya juga tingkat keempat. Tingkat keterampilan, hampir tidak cukup untuk pangkat SS. Pangkat SS, menurutku masih kurang sedikit, tapi dia jelas tidak buruk. Belum lagi bintang biru, di negeri Xia saja, menurut data yang kami kumpulkan, kemampuan bela dirinya pasti bisa masuk dalam peringkat 5 besar. Para pengamat dari 5 sekolah bergengsi itu semua mencatat dan berdiskusi satu sama lain. Lihat profilnya, berasal dari keluarga miskin, pasti punya ketekunan, dan sudah membangkitkan jiwa bela diri, memberinya nilai S tidak masalah. Melihat cara dia menyerang, sangat tegas, cukup tenang, dia tidak akan buruk dalam pertarungan sebenarnya. Asalkan dia tidak terlalu buruk dalam pertarungan sebenarnya, tidak masalah. Minimal peringkat S. Para pengamat dari 5 sekolah bergengsi hampir semuanya memberikan penilaian mereka. Mereka akan mengumpulkan data terlebih dahulu, menyusun daftar yang memprediksi mereka yang mampu mencapai peringkat S, A, dan B, dari tinggi ke rendah. Kemudian, berdasarkan daftar tersebut, selama acara undangan, mereka akan mengamati keterampilan bela diri setiap orang, kualitas fisik, pertarungan sesungguhnya, dan banyak aspek lainnya. Pada akhirnya, siapapun yang memenuhi syarat untuk peringkat A atau lebih tinggi akan langsung diberikan undangan pelatihan khusus. Peringkat B, itu tergantung pada jumlah siswa. Tentu saja, profil tersebut terutama didasarkan pada catatan penilaian bulan Januari beberapa bulan lalu. Setelah sekian lama, pasti ada perubahan. Secara historis, hampir setiap sesi memiliki siswa yang tampil memukau, menunjukkan kekuatan yang melampaui ekspektasi. Waktu berlalu, dan dalam pertarungan antar ahli, kemenangan ditentukan dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, pertarungan pertama telah berakhir, dan hanya Tian Dazuang yang tersisa di panggung. Dia, tanpa diragukan lagi, adalah yang pertama. Dong Haifeng, peringkatnya hanya berada di peringkat 110 teratas, tidak terlalu kentara. Dengan cepat, pertempuran kedua dimulai tepat setelahnya. Wang Yu memasuki arena dan langsung melampiaskan amarahnya. Sambil memegang pedang dan perisai serta mengenakan baju zirah tipis, sosoknya yang indah tampak gagah dalam pertempuran sekaligus memikat. Dia juga membuat semua siswa yang hadir tercengang. Dia terlalu kuat. Bisakah seorang gadis benar-benar sekuat itu? Sial, aku hanya mengintipnya saja, saudara-saudara, dia milik kalian sekarang. Sangat hebat. Banyak siswa yang terkejut. Jika pendekatan Tian Dazuang mendominasi, tebasan langsung dengan pedang beratnya yang melindas segalanya, tahan terhadap variasi apapun yang mungkin Anda lemparkan padanya. Pedang Wang Yu sangatlah misterius dan tak terduga, dipadukan dengan teknik perisainya, dia tidak menunjukkan rasa takut dalam menghadapi serangan di sekelilingnya. Siapa yang lebih kuat antara dia dan Tian Dazuang? Keduanya kuat, sulit dikatakan. Itu juga nilai sempurna dalam keterampilan bela diri. Sial, melawan kami hanyalah bentuk intimidasi. Banyak siswa berdiskusi di antara mereka sendiri. Jika pada pertarungan pertama, banyak pelajar yang bisa menghibur diri dengan, bukan kami lemah, tetapi dia terlalu ganas. Kemudian kedatangan Wang Yu benar-benar membuat para siswa ini mengerti arti nilai sempurna dalam keterampilan seni bela diri.
Mayoritas siswa elit memiliki skor keterampilan kurang dari 360 poin. Terlebih lagi, bahkan mereka yang memiliki skor keterampilan 360 atau 370 poin, ketika menghadapi Wang Yu, umumnya terbunuh dalam hitungan detik. Hanya dengan keterampilan tahap ketiga dan tingkat tinggi seseorang dapat menahan beberapa gerakan melawannya. Keterampilan tingkat keempat, mencapai integrasi tubuh pikiran senjata, di bawah kualitas fisik yang sama, eksploitasi dan penggunaan potensi tubuh, otot, dan kekuatan jauh lebih unggul daripada keterampilan tingkat kedua dan tingkat ketiga. Kekuatan Tianda Zhuang tampaknya lebih kuat. Li Yuan membuat penilaian, tatapannya tertuju pada gadis menggairahkan di atas panggung. Benarkah? Lin Lanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa tahu? Teknik gerakan. Li Yuan berkata dengan percaya diri, teknik gerakan Tianda Zhuang lebih kuat, sedangkan teknik perisai Wang Yu, belum sepenuhnya sempurna, mungkin belum mencapai tingkat keempat. Lin Lanyu mengangguk sedikit, pendapat Li Yuan mirip dengan pendapat guru ilmu pedangnya. Pertarungan ketiga dimulai, dengan terpilihnya Wu Dongdong dan Lin Lanyu. Selama pertarungan ini, Wu Dongdong juga bersinar terang, menghunus tombak panjang seperti angin dan petir. Kemampuannya untuk mengubah wujud sungguh mengerikan, bahkan menyapu seluruh lapangan. Li Yuan tidak terkejut dengan penampilan Wu Dongdong, namun penampilan Lin Lanyu membuatnya lengah. Kedua, Li Yuan melihat klasemen akhir di papan skor. Lin Lanyu benar-benar melejit ke posisi kedua. Sebagiannya karena Wu Dongdong sengaja membantu Lin Lanyu, menjaganya agar tidak terlalu banyak diserang. Di sisi lain, ilmu pedang Lin Lanyu lah yang benar-benar menjadi lebih hebat. Tahap ketiga dan peringkat tinggi. Dia pasti sekitar 80% di tahap ketiga. Li Yuan membuat penilaiannya. Dia telah mengalami kemajuan pesat dalam setengah tahun terakhir. Meskipun peningkatan keterampilan Lin Lanyu bukanlah yang terbaik atau tercepat, namun tetap saja sangat cepat. 3 pertempuran pertama berakhir, dan ada istirahat 1 menit. Di panggung penonton. Sialan, Kak Dongdong, dengan kalian berdua yang datang pertama dan kedua, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di lingkungan ini? Gu Qianghan mengeluh, apa yang terjadi dengan 3 pahlawan di lingkungan ini, yang membuatku menjadi satu-satunya yang lemah? Gu Qiang, kamu juga yang pertama. Goda Wu Dongdong. Dia baru saja berpindah tempat duduk, dan sekarang duduk di sebelah Lin Lanyu. Tempat terakhir tetaplah yang pertama. Gu Qianghan menggelengkan kepalanya, hanya keberuntunganku saja, menghadapi Da Zhuang di awal. Itu juga tempat pertama. Wu Dongdong tersenyum. Li Yuan, jika kamu juga berhasil masuk ke dalam 10 besar nanti, aku akan benar-benar dipermalukan. Gu Qianghan meratap dengan menyedihkan. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan masuk 10 besar. Aku akan bunuh diri di awal saja agar bisa menemanimu, bagaimana? Canda Li Yuan. Lupakan saja, aku hanya bercanda. Kau harus berusaha sekuat tenaga. Gu Qianghan tampak putus asa, matanya kosong saat ia merentangkan anggota tubuhnya dan menatap ke langit. Aku harus memikirkan bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada ayahku saat aku kembali. Tempat terakhir, desah, aku akan dipukuli lagi. Terakhir kali aku dipukuli, itu juga terakhir kalinya. Orang-orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Istirahat 1 menit telah berakhir. Di atas panggung. Pertempuran keempat, dimulai. Pria berpakaian hitam di atas panggung berbicara perlahan. Desir. Li Yuan menghilang dari tempat duduknya. Li Yuan. Secerca harapan melintas di mata Lin Lanyu saat dia fokus ke panggung. Mari kita lihat. Wu Dongdong berkata dengan sungguh-sungguh, Yue, kamu selalu mengatakan dia baik. Setelah mengamatinya setengah hari ini, dia tampak seperti orang baik, hanya saja tidak banyak bicara. Saya harap kekuatannya tidak terlalu lemah. Di dalam ruang konferensi benteng perang. Dalam 3 pertempuran pertama, ketiga peringkat S muncul dan tampil dengan baik, dan 8 dari peringkat A muncul. Pertempuran keempat ini hanya melibatkan 2 orang dari peringkat A. Tidak ada yang memiliki keunggulan absolut, begitu pertarungan dimulai, kemungkinan akan berlangsung sengit untuk beberapa saat. Para pengamat dari 5 sekolah besar mengobrol dan tertawa, semuanya santai. 3 pertempuran sebelumnya telah mereka saksikan dengan saksama. Hanya 10 pengamat dari Universitas Seni Bela Diri Kunlun yang menyadari bahwa selain 2 siswa peringkat A yang dijadwalkan, ada 1 lagi.
Li Yuan juga ikut dalam pertempuran ini. Para guru dari Universitas Kunlun memperhatikan Li Yuan. Saya harap kalian tidak mengecewakan, kata guru Fan Jin dalam hati, sambil memperhatikan panggung dengan saksama. 30 detik kemudian, desir, desir, desir. Li Yuan, bersenjatakan tombak panjang dan mengenakan baju besi ringan, muncul di panggung bersama 199 pejuang lainnya. Tidak bagus. Jantung Fan Jin berdebar kencang, mengapa Wu Luo, siswa peringkat A lainnya, ada di samping Li Yuan. Wu Luo ini tampaknya juga telah memasuki 1000 teratas peringkat pemuda bintang biru, bahkan lebih awal dari Li Yuan. Ini masa bab 67, menyapu arena. Apakah itu Wu Luo? Tidak bagus. Ekspresi Lin Lanyu di panggung penonton sedikit berubah, karena dia juga merasakan ada yang tidak beres. Ada apa, Suster Yue? Tanya Wu Dongdong. Di samping Li Yuan, ada Wu Luo dari Provinsi Hansui. Dia mendapat nilai 394 dalam ujian keterampilan bela diri prajurit utama pada bulan Januari. Lin Lanyu berkata dengan tegas. 394. Wu Dongdong berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu mengatakan Li Yuan mendapat skor 389? Keduanya seharusnya hampir sama. Aku takut terjadi kecelakaan. Lin Lanyu mengerutkan kening. Dia tahu betapa pentingnya acara undangan ini bagi Li Yuan dan mengerti bahwa 500.000 koin bintang biru sangat penting baginya. Saudari Yue, apakah dia tahu kekuatan Wu Luo? Wu Dongdong bertanya balik. Lin Lanyu mengangguk, dia tahu, aku sudah memberitahunya. Kalau begitu, selesaikan masalah ini. Wu Dongdong berkata dengan serius, kakak, aku harus mengkritikmu. Aku tahu kamu ingin membantu Li Yuan. Sumber, Novgo.co. Tapi dia harus layak untuk ditolong. Dengan keunggulan kecerdasannya, dia sepenuhnya mampu mengambil inisiatif. Jika dia masih tidak bisa menang, Wu Dongdong berkata dengan acuh tak acuh, maka itu masalahnya sendiri. Lin Lanyu masih mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Kakak Yue, Wu Dongdong melambaikan tangannya di depan mata Lin Lanyu. Lin Lanyu menatapnya. Anda perlu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, kata Wu Dongdong, kesulitan terkadang bisa menjadi peluang. Lin Lanyu tiba-tiba merasa bingung. Menghadapi Wu Luo memang ancaman besar, kata Wu Dongdong, tapi kalau dia bisa mengalahkan Wu Luo, bukankah pengamat dari 5 sekolah terkenal akan menilai dia lebih tinggi? Bukankah kemungkinan menerima undangan pelatihan khusus akan lebih tinggi? Lin Lanyu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum, Dongdong, aku belum memikirkannya sebaik kamu. Kalau begitu terserah Li Yuan sendiri. Tatapan Lin Lanyu tertuju pada Li Yuan, yang berada di atas panggung. Kekhawatiran akan menimbulkan kekacauan. Wu Dongdong berkata dengan nada bercanda, kakak Yue, aku sudah membantumu. Kau berutang sesuatu padaku saat kita kembali, aku ingin hidangan yang dibuat oleh Chef Liu. Baiklah, apapun yang ingin kamu makan, silakan, kata Lin Lanyu sambil tersenyum, aku akan meminta Chef Liu untuk menyiapkannya saat waktunya tiba. Kakak Yue, Wu Dongdong menunjuk ke panggung, sudah dimulai. Wu Luo, di panggung ini, seharusnya hanya sedikit yang bisa menandingi Wu Luo. Mungkin, dia bisa mencapai tempat pertama di babak ini. Beberapa siswa dari Provinsi Hansui juga memiliki harapan besar terhadap Wu Luo. Perkelahian di kandang, ronde keempat. Mulai. Pria berpakaian hitam berdiri di langit, suaranya yang dalam bergema di seluruh ruang pertempuran. 200 orang di panggung segera terbebas dari ikatan mereka, dan pertempuran pun meletus dalam sekejap. Setelah melihat 3 perkelahian kandang sebelumnya, para peserta di babak keempat paham bahwa untuk bertahan lebih lama. Pertama, mereka harus mengalahkan lawan di dekatnya secepat mungkin. Selanjutnya, mereka harus tampil cukup garang untuk membuat orang lain berpikir 2 kali sebelum memprovokasi mereka. Jika mereka kabur dari awal, mereka akan dianggap sebagai target empuk oleh semua orang dan menjadi fokus serangan kelompok. Ledakan, dentang, bang gelombang, bayangan bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan suara senjata seperti pedang, tombak, pentungan, dan palu terus bergema akibat benturannya. Suara mendesing, boom, di sisi kiri dan kanannya, 2 lawan melancarkan serangan ke arah Li Yuan secara bersamaan. Wu Luo mendapat skor 394 dalam ujian prajurit utama bulan Januari.
Pencetak skor tertinggi Provinsi Hanshui dalam ujian prajurit utama bulan Januari. Li Yuan telah mengenali lawan di sebelah kanannya. Bagaimana dengan orang lainnya? Tidak dikenal. Faktanya, pada level Li Yuan, melalui pengamatan langsung terhadap kecepatan ledakan dan teknik melangkah, dia dapat menilai secara kasar tingkat keterampilan seseorang. Dengan kualitas fisik yang sama, makin tinggi keterampilannya, makin banyak tenaga yang dikeluarkan dari tubuh, sehingga menghasilkan kecepatan dan tenaga yang lebih kuat. Terutama setelah mencapai keterampilan tingkat keempat, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tubuh yang sama dapat melawan 10 atau bahkan 100 dengan mudah. Pertama, kalahkan yang lebih lemah, lalu aku akan menguji Wu Luo ini. Dia memiliki peluang tertentu untuk mencapai level keempat. Ini adalah keputusan bawah sadar Li Yuan. Hah! Saat Wu Luo dan yang lainnya bergerak, otot dan tulang Li Yuan beresonansi, kakinya bergeser sedikit, dan momentumnya langsung berubah, memberikan perasaan seperti batu besar yang tak tergoyahkan. Momen berikutnya, boom, boom, kaki Li Yuan bergerak cepat, mendorongnya maju seperti bola meriam, menyerbu ke arah lawan di sebelah kanan dengan kecepatan yang mengerikan, bahkan lebih cepat dari Wu Luo yang bergerak lebih dulu. Begitu cepat, wajah Wu Luo langsung berubah, keterampilan tingkat 4. Siapa dia? Kemampuan Wu Luo sudah mencapai tahap kesempurnaan ketiga. Bagaimana mungkin dia bisa lebih cepat darinya? Bukan hanya Wu Luo. Di panggung penonton, banyak pelajar dari kota Jiang yang memperhatikan Li Yuan. Di ruang konferensi benteng perang, pengamat dari Universitas Seni Bela Diri Kunlun, dan banyak lainnya, juga memperhatikan peningkatan kecepatan Li Yuan yang tiba-tiba. Dalam sekejap, kecepatan ledakannya jauh lebih cepat daripada yang lain. Hah! Murid yang mencoba menyerang Li Yuan melihat serangannya yang tiba-tiba dan menjadi panik, secara naluriah mengayunkan pedang tempurnya ke arah sosok hitam yang menyerbu ke arahnya. Di dunia pemula seni bela diri, pengguna pedang merupakan yang paling banyak jumlahnya. Enyahlah! Li Yuan hanya meliriknya, langsung mengangkat tombak panjangnya, mengeksekusi teknik, stabilitas langit dan bumi, kekuatan tubuhnya menyatu, terutama ujung tombaknya, yang meledak seperti batu besar. Dia dengan ganas menyapu ke arah lawan. Dentang! Tombak panjang itu, bagaikan naga yang tiba-tiba bangkit, tak terhentikan, langsung melemparkan pedang tempur yang datang. Kemudian kepala tombak itu melesat lurus, membawa kekuatan yang sangat mengejutkan, langsung menusuk leher lawan. Puci gelombang. Peserta yang menggunakan pedang langsung terpental, lehernya terluka parah, dan darah muncrat keluar. Tubuhnya berubah menjadi ketiadaan di udara. Satu tombak, kehidupan padam. Dilengkapi lapis baja untuk perlindungan. Dengan teknik tombak Li Yuan, menghadapi tahap kedua dengan kemampuan tingkat keempatnya, dia tidak menghiraukan baju besi lawan, yang ditakdirkan untuk menyerang titik vital dengan setiap tusukan. Adegan ini bahkan mengejutkan Wu Luo, dan tiba-tiba, dia melihat Li Yuan berbalik dan meliriknya dengan tatapan dingin. Lari! Raut wajah Wu Luo berubah drastis, lalu dia berbalik dan melarikan diri, ini jelas merupakan master tingkat keempat. Lari! Setelah membunuh satu orang dengan kuat, semangat Li Yuan melambung tinggi, dan tanpa ampun, dia menyerang Wu Luo. Tadi, sepertinya kau ingin membunuhku. Ledakan! Ledakan! Saat yang satu mengejar dan yang lain melarikan diri, mereka dengan cepat menempuh jarak hampir 20 meter menuju pusat panggung. Seberapa besar panggungnya? Hah! Seorang peserta melihat Li Yuan lewat dengan cepat dan secara naluriah menebasnya dengan pisaunya. Di kalangan seniman bela diri pemula, mereka yang berlatih pisau merupakan mayoritas. Enyahlah! Li Yuan hanya meliriknya sekilas. Dia langsung mengangkat tombak panjangnya, mengeksekusi stabilitas langit dan bumi. Kekuatan di seluruh tubuhnya menyatu, terutama di ujung tombak, yang terasa seperti batu besar yang meletus. Dia dengan kasar menyapu ke arah lawannya. Kalau berhadapan dengan ahli tingkat tinggi yang selevel, penggunaan jurus ini secara langsung oleh Li Yuan akan dengan mudah memberikan kesempatan kepada lawannya untuk membunuhnya. Namun, kekuatan Li Yuan jauh lebih unggul dibandingkan mayoritas peserta di tahap kedua, tingkat tinggi, dan tahap ketiga, tingkat awal. Mereka tidak berada pada level yang sama. Pedang belum tiba ketika tombak sudah menyerang. Ledakan gelombang. Batang tombak logam seberat 30 kg itu menghantam perisai lawan yang diangkat dengan tergesa-gesa,
membuatnya terpental mundur dengan suara keras, lengannya patah dan retak. Peserta itu meludahkan darah dari mulutnya, hendak berbicara ketika bayangan tombak sudah melesat lewat. Pedang itu langsung menggores lehernya, dan tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Huff! Sambil mendesing, Li Yuan melangkah maju setelah membunuh peserta itu, menyerbu ke depan dengan anggun dan menusuk dada peserta lain yang berusaha melarikan diri dengan panik. Hanya dalam satu pertemuan, dia telah membunuh 2 orang. Astaga, mundur. Apakah dia setingkat dengan Tian Dazuang dan Wu Dongdong? Nilai sempurna dalam keterampilan bela diri. Sudah 3, sekarang 1 lagi. Apakah banyak yang mencapai nilai sempurna dalam keterampilan bela diri tahun ini? Semua peserta di sekitarnya tercengang, wajah mereka berubah, surut seperti air pasang. Setelah 3 pertarungan kandang kacau pertama, hampir semua orang mengerti bahwa secara teori, lebih dari 100 orang dapat mengorbankan puluhan nyawa untuk membunuh seseorang dengan keterampilan bela diri penuh. Namun persatuan adalah kuncinya. Tidak ada seorang pun yang bersedia bertarung sampai mati demi keuntungan orang lain, yang berarti mereka yang memiliki keterampilan penuh ditakdirkan untuk membantai semua orang di sekitar mereka. Terlebih lagi, penampilan mendominasi dan kuat yang ditunjukkan oleh Li Yuan sendiri cukup untuk mengintimidasi orang lain. Mendapatkan posisi kedua, hindari saja dia. Itulah yang dipikirkan oleh sebagian besar siswa yang berpartisipasi di panggung penonton. Astaga, yang ini bernama Li Yuan. Li Yuan, dia yang pertama di lapangan sekarang. Li Yuan, belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Mulai hari ini, kamu sudah melakukannya. Yang satu lagi dengan kemampuan bela diri yang lengkap. Murid-murid elit dari seluruh provinsi Jiangbei telah memperhatikan sosok yang membawa tombak, dan terkejut karenanya. Sementara yang lain masih terlibat perkelahian, Li Yuan telah membunuh 3 orang, tidak, dia baru saja membunuh 1 orang lagi. Dia telah membunuh 4 orang, memperlihatkan keganasan yang tak dapat dipercaya. Yue, awalnya acuh tak acuh, mata Wu Dongdong tiba-tiba berbinar, apakah Li Yuan juga seorang ahli tingkat keempat? Bagus. Kau hanya berpura-pura membuatku khawatir, tampak sangat khawatir. Astaga, Gu Qianghan, yang tadinya tergeletak tak bernyawa di kursi, tiba-tiba melompat berdiri sambil berteriak kegirangan, hebat. Li Yuan memang hebat. Itu saudaraku, Li Yuan. Gu Qianghan mengayunkan tinjunya, yang langsung menarik perhatian banyak siswa di sekitarnya. Saudaraku, Gu Qianghan berteriak kegirangan, seolah-olah dialah yang mendominasi ring. Sambil meraung, Gu Qianghan berbalik dan berteriak, Kak, aku bertanya-tanya mengapa kau mengubah sikapmu terhadap Li Yuan, ternyata kau tahu dia telah mencapai tingkat keempat. Lin Lanyu juga bingung, ingin menjelaskan tetapi tidak menemukan cara untuk melakukannya. Terlebih lagi, dia sangat terkejut. Tingkat keempat, Lin Lanyu menatap sosok di arena. Li Yuan telah mengejar Wu Luo, serangan tombaknya mendorong Wu Luo mundur selangkah demi selangkah. Kapan Li Yuan berhasil mencapai tingkat keempat? Lin Lanyu bertanya-tanya, apakah Guru Su juga tidak tahu? Mengapa dia memintaku untuk membantu Li Yuan? Bantuan apa yang dia butuhkan dengan kekuatan ini? Lin Lanyu memahami kesulitan untuk menembus level ketiga ke level keempat dalam keterampilan bela diri. Itu bagus. Keterampilan tingkat 4. Lin Lanyu tiba-tiba tersenyum, nama Li Yuan pasti ada dalam daftar pelatihan khusus, hanya masalah sekolah mana yang bersedia menawarkan kontrak pelatihan khusus tingkat A. Dia tidak menyadari bakat Li Yuan dalam hal kekuatan spiritual. Li Yuan, teman-teman sekolahnya juga terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Li Yuan, ini, mata Dong Haifeng membelalak saat dia menyaksikan, dan pikiran-pikiran piciknya langsung padam. Bersaing, itu seperti membuang hidup seseorang. Di benteng perang, di ruang pertemuan. Siswa itu, tingkat keempat, itu pasti keterampilan tingkat keempat. Bernama Li Yuan, mengapa informasinya tidak ada dalam daftar pra-undanganku? Puluhan pengamat yang sebelumnya santai kini terkejut. Bahkan tidak setingkat B. Dia baru berusia 17,5 tahun. Tidak terbangun dalam martial spirit, jadi tidak termasuk dalam daftar. Dasar bodoh. Para pengumpul informasi dari kantor perekrutan hanyalah sekumpulan besi tua yang tidak berguna. Hanya berdasarkan keterampilan tingkat keempat, siapa yang peduli jika tidak terbangun dalam semangat bela diri? Dia setidaknya harus berada di tingkat A.
Para pengamat mulai mencatat dengan panik. Keterampilan tingkat keempat, setelah semuanya. Apakah seorang siswa dengan tingkat keterampilan seperti itu dapat muncul adalah masalah keberuntungan? Kadangkala, suatu provinsi bahkan tidak memiliki satu pun. Terkadang, seperti provinsi Jiangbei, 4 atau 5 mungkin muncul tahun ini. Secara global, biasanya pada rentang usia ini, hanya sekitar 200 yang muncul setiap tahun. Tingkat keempat, ini jauh lebih kuat daripada informasi yang diberikan oleh Presiden Zhao. Jantung Fan Jin berdebar kencang, gembira sekaligus sedikit cemas. Sebab jika kemampuan bela diri Li Yuan hanya berada pada tahap ketiga kesempurnaan, maka 5 perguruan ternama lainnya belum tentu tertarik. Keterampilan tingkat keempat, sekalipun dia belum terbangun dalam semangat bela diri, dia ditakdirkan untuk diperebutkan, dengan setidaknya masing-masing bersedia menawarkan undangan pelatihan khusus. Fan Tua, sebuah suara bergema di benak Fan Jin. Presiden Li, Fan Jin memandang ke arah pria botak dan gemuk yang tidak jauh darinya, yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika pertemuan selesai, ikutlah denganku untuk segera mengundang Li Yuan, memanfaatkan fakta bahwa sekolah lain tidak mengetahui tentang kekuatan spiritualnya, langsung tawarkan dia kontrak pelatihan khusus tingkat S. Suara itu melanjutkan, dan berjanjilah padanya. Tidak masalah jika dia belum terbangun dalam jiwa bela diri. Universitas Seni Bela Diri Kunlun kami akan melakukan segala daya untuk membantunya menjadi prajurit utama dan menciptakan teknik kultivasinya sendiri. Bab 68 Kunjungan Malam. Di peron, pertarungan masih berlangsung. Li Yuan, memegang tombak panjang, terus-menerus menyerang Wu Luo, yang menghunus pedang dan perisai. Bang gelombang, sapuan tombak yang kuat memaksa Wu Luo terhuyung mundur. Li Yuan, aku salah. Aku seharusnya tidak menyerangmu tanpa mengenalmu, kata Wu Luo tergesa-gesa sambil membela diri dengan putus asa. Tapi keterlibatanmu denganku hanya akan membuat orang lain mendapat keuntungan dari pertarungan kita. Sebagai seorang ahli yang telah mencapai kesempurnaan dalam teknik pedang dan teknik perisai di tingkat ketiga, Wu Luo masih dapat bertahan dari beberapa gerakan Li Yuan meskipun ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Mendapatkan keuntungan dari pertarungan kita. Li Yuan melirik dingin ke sekeliling, dan peserta lain, yang sudah mundur, menjadi semakin bingung dan mundur lebih jauh. Bagaimanapun, Li Yuan dengan santai membunuh 5 peserta saat mengejar Wu Luo. Siapa yang tidak takut dengan dominasi dan agresi seperti itu? Terlebih lagi, bagi siswa peserta lainnya, Wu Luo juga merupakan seorang ahli yang hebat, kekalahannya oleh Li Yuan hanya akan meningkatkan harapan mereka untuk masuk ke peringkat 10 besar. Sumber, Novgo.co. Pertempuran ini, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mengambil keuntungan, kata Li Yuan dingin, pergilah ke neraka. Apakah dia punya dendam dengan Wu Luo sebelumnya? Tidak ada dendam, tetapi dia tetap harus mencari lawan, jadi mengapa bukan Wu Luo? Bagi Li Yuan, orang lain di peron tidak menimbulkan tantangan apapun. Sebaliknya, Wu Luo adalah yang terkuat dan bisa bertukar beberapa jurus dengannya. Huf! Ledakan! Ledakan! Li Yuan menusukkan tombak panjangnya berkali-kali, bayangan tombaknya berubah tak terduga, setiap tusukan ganas dan keras. Ah! Sialan! Wu Luo hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, hampir memuntahkan darah karena frustrasi. Li Yuan ini benar-benar gila. Secara logika, dengan kekuatan Wu Luo, masuk ke posisi 10 besar dalam pertarungan jarak dekat di kandang adalah hal yang mudah. Dentang! Keduanya beradu bagai kilat, serangan Li Yuan cepat dan ganas, bagaikan gelombang serangan terus-menerus. Pertahanan Wu Luo sangat sempurna, tetapi setiap kali terjadi benturan, lengannya mati rasa, membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Setelah 12 serangan berturut-turut, dia masih lengah oleh Li Yuan, yang menusuk tenggorokannya. Darah berceceran. Aku masih tidak bisa bertahan, apakah ini teknik tombak tingkat keempat? Tubuh Wu Luo segera menghilang menjadi ketiadaan. Seranganku jauh lebih lemah dibanding Wu Dongdong dan Tian Dazuang, bahkan lebih lemah sedikit dibanding Tian. Li Yuan merenung sembari melihat tubuh Wu Luo berangsur-angsur melemah. Teknik pedang pembelah gunung Tian Dazuang sangat mahir dalam menyerang, dan kemampuan bela dirinya memang jauh lebih tinggi dariku, mungkin sekitar 20% dari tingkat keempat. Lawan sudah menerobos setidaknya 3 bulan lalu, itu normal baginya untuk lebih terampil.
Terlebih lagi, keahlian Li Yuan adalah bertahan, bukan menyerang. Jika dia benar-benar harus melawan Tian Dazuang di panggung, Li Yuan yakin dia juga memiliki kesempatan untuk menang. Kesempurnaan tahap ketiga dan tingkat keempat. Keduanya sangat berbeda. Namun, 2% dari level keempat dan 20%. Keduanya dapat mencapai integrasi tubuh pikiran senjata. Perbedaannya hanya pada tingkat eksploitasi kekuatan fisik, kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Membunuh. Li Yuan mengayunkan tombaknya dan terus menyerang yang lain. Di seluruh panggung, hampir tidak ada seorang pun yang dapat menahan dua serangan dari Li Yuan, dan mereka dikalahkan satu per satu. Pengepungan. Mengesampingkan kesulitan persatuan, bahkan jika mereka dapat bersatu untuk menyerangnya, mereka mungkin tidak dapat membunuh Li Yuan. Pertarungan terakhir terjadi antara Li Yuan dan siswa lain yang terpilih sebagai A-level oleh salah satu dari 5 sekolah terkenal, Xiong Xiaocheng. Faktanya, Li Yuan sengaja menghindari lawan, memberi Xiong Xiaocheng kesempatan untuk mengejar orang lain. Saya sudah di posisi kedua. Juara pertama. Li Yuan ini terlalu ganas, peluangku untuk menang sangat tipis. Xiong Xiaocheng menatap Li Yuan, merasa seperti ada seekor harimau yang sedang mengincarnya. Dia dipenuhi keringat. Untuk menang, saya hanya punya satu kesempatan. Bagaimanapun juga, serangan mendadak yang dahsyat mungkin akan membawa kemenangan, Xiong Xiaocheng memutuskan. Dia juga berlatih menggunakan tombak panjang. Sudah yang kedua, lebih baik memberikan segalanya. Suara mendesing. Xiong Xiaocheng menerkam ke arah Li Yuan, tombaknya menusuk dengan ganas dan keras. Teknik tombak pembelah emas. Li Yuan menebak dari posisi awal dan kekuatan yang dikeluarkan lawannya, apakah dia ahli dalam metode pembelah emas sejati. Seperti teknik tombak bintang, yang sangat cocok dengan teknik tombak tingkat kedua dari teknik budidaya batu padat. Metode membelah surga emas sejati, salah satu dari 7 metode kultivasi tingkat tinggi, secara alami memiliki teknik tombak tingkat kedua yang sangat cocok dan serasi. Li Yuan, yang sering bertarung di jaringan pertarungan langit berbintang, telah bertemu banyak ahli dan dapat mengenali beberapa teknik. Terutama karena dia telah bertemu dengan seorang ahli tingkat bintang jatuh yang menggunakan teknik tombak pembelah emas, yang sangat ganas dan gila, meninggalkan kesan yang mendalam pada Li Yuan, yang telah menonton ulang video itu berkali-kali. Ledakan. Boom, boom. Li Yuan, dengan hasrat membunuh, bersiul di udara dengan tombak panjangnya, menyerang dengan serangan balik. Hanya dalam 3 kali benturan, dia berhasil menjatuhkan tombak Xiong Xiaocheng dari tangannya. Huff! Ujung tombak itu mengiris, sebuah kepala beterbangan, dan sosok itu berubah menjadi ketiadaan. Di seluruh peron, hanya Li Yuan yang tersisa. Itu tombak yang kuat, spesialisasinya pasti pertahanan. Tian Dazuang di panggung penonton memperhatikan Li Yuan dengan saksama, matanya menyala karena kegembiraan. Level keempat lainnya. Aku terlalu sombong, hanya bergantung di sudut langit yang terpencil, tidak semua perkataan Long Senior dapat dianggap benar, pikirnya. Di provinsi Jiangbei saja, termasuk saya, ada 4 orang di tingkat keempat. Apakah masih ada lagi yang bersembunyi? Berapa banyak di seluruh negeri? Dan di seluruh dunia? Tian Dazuang bergumam pada dirinya sendiri, Li Yuan. Saya sudah menghafalnya. Suara mendesing. Sosok Li Yuan muncul di kursinya, segera menarik perhatian ratusan siswa di sekitarnya, semuanya menoleh ke arahnya. Apa maksudmu Li Yuan? Dari kota Jiang, ada Wu Dongdong dan Li Yuan, cocok untuk ibu kota provinsi. Tetapi aku belum pernah mendengar nama itu dari guru-guru sebelumnya. Mungkin yang lain sengaja menyembunyikan kekuatan mereka selama penilaian bulan Januari. Banyak siswa berspekulasi dalam hati. 3 pertandingan pertama menyaksikan penampilan eksplosif dari 3 master tingkat keempat, Tian Dazuang, Wang Yu, Wu Dongdong, yang semuanya telah membangun reputasi. Meskipun tidak mengenal wajah mereka, banyak yang pernah mendengar nama mereka. Li Yuan adalah satu-satunya pengecualian. Peringkatnya hanya lebih dari 200 dalam skor seni bela diri kota Jiang, dia memang tampak tidak terlalu mencolok. Setelah pertempuran ini, Li Yuan ditakdirkan untuk menjadi terkenal di kalangan siswa yang berpartisipasi dalam acara undangan. Li Yuan, hebat sekali, Gu Qianghan berbalik dan berteriak kegirangan. Li Yuan hanya tersenyum. Li Yuan, hebat sekali. Aku telah meremehkanmu, kata Wu Dongdong seolah-olah dia telah menemukan harta karun.
menatap Li Yuan dengan rasa ingin tahu. Kamu berada di level keempat dalam teknik tombak, dan begitu juga aku. Aku harus mencari kesempatan untuk bertarung denganmu nanti. Tentu saja, Li Yuan tidak menentang. Lin Lanyu hanya tersenyum dan berkata, selamat atas kemenanganmu di tempat pertama, 50.000 koin bintang biru. Kamu harus mentraktir kami makan. Maaf soal itu, Li Yuan terkekeh, aku tidak menyebutkannya sebelumnya, tapi teknik tombakku baru berhasil kemarin. Oh, baru kemarin. Lin Lanyu bereaksi, jadi, pingsanmu di ruang seni bela diri kemarin, apakah itu juga terkait dengan terobosan teknik tombakmu? Benar, Li Yuan mengangguk. Pertarungan kandang kelima dan keenam berlanjut secara berurutan. Akan tetapi, tidak ada master super seperti Li Yuan dan Tian Dazuang yang muncul, sehingga menciptakan jurang keuntungan yang terjal. Dalam beberapa hal, ini membuat pertarungan menjadi lebih seru, memberikan kesempatan lebih besar bagi sebagian besar siswa yang berpartisipasi untuk bersinar. 6 putaran telah berakhir. Dari 10 siswa dari sekolah menengah nomor 1 distrik Gunung Guan, selain Li Yuan dan Lin Lanyu yang menempati posisi pertama dan kedua. Tidak ada satupun dari 8 lainnya yang berhasil masuk ke dalam 50 besar. Hal ini membuat Dong Haifeng dan yang lainnya menyadari adanya kesenjangan. Mungkin dalam hal skor seni bela diri keseluruhan, beberapa dari mereka sedikit melampaui Li Yuan dengan poin bonus sifat spiritual selama penilaian bulan Januari. Namun kesenjangan kekuatan yang sesungguhnya sangat besar. Dalam acara undangan Universitas Bela Diri Jiangbei, mewakili tingkat tertinggi siswa sekolah menengah atas Provinsi Jiangbei, Li Yuan masih yang paling memukau. Dan mereka telah menjadi sekedar anggota biasa di antara ribuan pelajar elit. Saya umumkan bahwa pertarungan kandang sudah berakhir, pria berpakaian hitam itu berteriak dengan suara gemuruh, 60 siswa yang telah memenangkan hadiah dapat memeriksa akun mereka. Semua hadiah koin bintang biru telah didistribusikan. Penutupan acara ini juga menandai berakhirnya rencana perjalanan hari pertama acara undangan. Di jaringan virtual, di ruang pribadinya, 50.000 koin bintang biru dikreditkan. Li Yuan telah menerima pemberitahuan rekening bank dan tidak bisa menahan senyum. Efisiensi kerja Universitas Bela Diri Jiangbei memang tinggi. Umpan balik yang paling tepat waktu dapat sangat memotivasi orang. Keluar dari kabin jaringan virtual, Li Yuan mengobrol dengan Gu Qianghan sambil mengambil sekaleng cola dari lemari es. Ding gelombang, di pintu masuk ruang seni bela diri, bel pintu berbunyi. Siapa yang datang terlambat? Gu Qianghan tampak bingung, siapa di sana? Saya akan membukakan pintu, kata Li Yuan sambil tersenyum dan langsung melangkah membuka pintu. Ketika dia membuka pintu, berdiri di hadapan Li Yuan adalah seorang pria botak dan seorang tetua berjubah. Siapa kalian? Li Yuan sedikit ragu, dia bisa merasakan aura yang terpancar dari mereka berdua. Terlebih lagi, Li Yuan secara naluriah bertanya, dan keduanya memiliki tingkat kehidupan di luar batas pertanyaannya. Ini berarti dua pria di hadapannya setidaknya merupakan prajurit utama. Li Yuan, saya wakil dekan Institut ke-6 Universitas Seni Bela Diri Kunlun, nama keluarga saya Li, kata pria botak itu sambil tersenyum tipis, saya datang untuk secara resmi menyampaikan undangan dari Universitas Seni Bela Diri Kunlun agar Anda berpartisipasi dalam pelatihan khusus tingkat S. Bolehkah saya bicara pribadi dengan Anda? Bab 69 Segala sesuatu memiliki roh. Presiden Li, kontrak pelatihan khusus tingkat S. Li Yuan menatap kedua orang di hadapannya. Di tengah kekacauan di kandang, unjuk keterampilannya pasti telah menarik perhatian 5 sekolah teratas. Hanya saja kedatangan Universitas Seni Bela Diri Kunlun tampak terlalu cepat. Bagaimanapun, seluruh kekacauan di kandang baru saja berakhir kurang dari 2 menit yang lalu. Yang tidak diketahui Li Yuan adalah bahwa selama kekacauan kandang ronde kelima, Presiden Li dan Guru Fan Jin telah berubah pikiran dan berangkat lebih awal, menyerbu dengan kecepatan tinggi dalam sebuah pesawat terbang. Aku, Li Yuan ragu-ragu sebelum berkata, para senior, aku tidak bisa memastikan identitas kalian. Secara logika, pengamat dari 5 sekolah ternama tidak seharusnya datang secepat itu. Dan penandatanganan kontrak biasanya dilakukan setelah acara undangan 5 hari berakhir. Presiden Li dan Fan Jin bertukar pandang dan tidak bisa menahan tawa. Sumber, Novgo.co. Li Yuan, aku Fan Jin. Fan Jin yang tampak tua itu berkata sambil tersenyum,
beberapa hari yang lalu, salah satu tetua Anda seharusnya secara khusus menyerahkan informasi Anda ke Universitas Bela Diri Kunlun kami. Yang lebih tua, Li Yuan langsung teringat pada Lord Wan. Sebelum datang ke sini, Guru Subo telah menyebutkan masalah ini. Justru karena informasi itu sudah disampaikan, sebelum berangkat ke Jiangbei dari Universitas Bela Diri Kunlun, Presiden Li sudah memasukkanmu ke dalam daftar siswa A-level, kata Fan Jin, berbicara dengan percaya diri sambil tersenyum. Hanya saja pada saat itu, kami tidak tahu bahwa kemampuanmu sudah meningkat pesat. A-level dari awal, Li Yuan merasa terkejut dalam hati. Dia tahu tentang perbedaan S-level dan A-level untuk daftar praseleksi setelah Lin Lanyu dan dia telah membicarakannya. A-level sudah sangat tinggi. Baru saja, dalam kekacauan kandang, begitu kami mengetahui keterampilanmu telah meningkat, kami segera memutuskan untuk meningkatkan ke kontrak pelatihan khusus tingkat S, kata Fan Jin dengan serius. Dan kemudian kami bergegas. Hasilnya sama saja, tetapi Fan Jin telah mengoptimalkan prosesnya secara signifikan. Tingkat S. Li Yuan menahan napas. Dia sebagian besar mempercayai identitas orang lain dan dapat merasakan betapa Universitas Seni Bela Diri Kunlun menghargainya. Tiba-tiba, bip gelombang, gelang pintar Li Yuan bergetar, dan dia meliriknya tanpa sadar, undangan pelatihan khusus tingkat S Universitas Seni Bela Diri Kunlun. Pesan tersebut berasal dari sumber resmi Universitas Seni Bela Diri Jiangbei. Anda seharusnya sudah menerima undangan itu sekarang. Presiden Li berkata sambil tersenyum. Apakah Anda percaya pada kami sekarang? Presiden Li, Guru Fan, saya minta maaf, kata Li Yuan, penuh penyesalan. Para senior, silakan masuk. Tidak apa-apa, bersikap hati-hati itu bagus, Presiden Li menjawab sambil tersenyum. Ada teman sekamar di kamarmu. Ayo kita masuk ke ruang konferensi ini dan bicara sendiri. Bagus, silakan tunjukkan jalannya, senior, kata Li Yuan dengan tegas. Sejak undangan terakhir dari Balai Bela Diri dan bimbingan dari pamannya Li Changzu, Li Yuan telah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Terkadang, kesempatan bagus hanya datang sekali atau dua kali. Ya, bakatnya tidak buruk, tetapi pada dasarnya, ia tidak memiliki metode kultivasi tingkat tinggi yang sesuai, dan kualitas fisiknya bahkan belum mencapai level 9. Sekarang, seorang presiden dari Universitas Bela Diri Kunlun telah datang secara pribadi, menunjukkan betapa mereka menghargainya. Jika dia masih berpura-pura, itu akan menjadi hal yang bodoh. Seorang jenius, itu tidak sama dengan seorang pejuang yang kuat. Li Yuan, Gu Qianghan berjalan keluar dari tempat istirahat sambil membawa buah melon yang baru dipotong, sambil bertanya-tanya, kemana dia pergi. Di ujung koridor di lantai yang sama, ada ruang konferensi kecil. Duduklah, kata Presiden Li sambil tersenyum. Guru Fan Jin menutup pintu dan menutup tirai jendela. Li Yuan duduk dengan patuh. Dalam daftar yang kami siapkan di Universitas Bela Diri Kunlun, sejauh ini ada 4 siswa S-level, kata Presiden Li sambil tersenyum. Dia adalah seorang pria kekar dengan kepala botak, dan senyumnya memancarkan sikap ramah. Tian Dazuang, Wu Dongdong, Wang Yu, dan Anda, lanjut Presiden Li. Namun, kami datang untuk mencari Anda terlebih dahulu, dan harapan kami terhadap Anda sangat tinggi. Kau mencariku lebih dulu. Li Yuan agak ragu. Keempat siswa S-level yang dibicarakan Presiden Li adalah keempat siswa keterampilan tingkat keempat. Kenapa? Li Yuan bertanya dengan heran. Aku belum membangkitkan martial spirit, jadi secara logika, evaluasi menyeluruhku seharusnya jauh lebih buruk daripada mereka, kan? Bakat kekuatan spiritualmu lebih kuat, kata Guru Fan Jin, yang juga duduk, sambil tersenyum. Presiden Li adalah prajurit utama tingkat 29, tetapi kekuatan spiritualnya sangat kuat, sebanding dengan prajurit langit terbang tingkat 30+. Oleh karena itu, dia dapat secara akurat merasakan kekuatan-kekuatan spiritualmu. Pupil mata Li Yuan sedikit mengecil. Kekuatan spiritualmu seharusnya setara dengan seniman bela diri tingkat 15, kata Presiden Li sambil tertawa. Li Yuan mengangguk pelan. Itu memang benar. Tentu saja, Li Yuan tidak terkejut, Tuan Wan telah mampu merasakannya sebelumnya dan meskipun setengah tahun telah berlalu, kekuatannya telah tumbuh dan konsentrasi mentalnya lebih kuat. Tetapi kekuatan Presiden Li jelas jauh lebih besar dari kekuatan Lord Wan.
Kekuatan spiritual, sebanding dengan prajurit surga terbang. Jika kita mengikuti standar evaluasi terpadu dari Seven Star Alliance, mengkategorikan Anda sebagai A+ akan lebih tepat, tetapi saya pikir Anda memenuhi syarat untuk S-level, kata Presiden Li sambil tertawa. Kenapa? Li Yuan menjadi semakin bingung. Li Yuan, izinkan aku memberitahumu beberapa hal terlebih dahulu, dan kamu akan mengerti, kata Fan Jin. Seniman bela diri tingkat pertama memiliki kualitas fisik yang jauh lebih kuat daripada orang biasa, Fan Jin berbicara perlahan. Tetapi jika mereka hanya memegang senjata dingin, mereka masih dapat dibunuh dengan senjata api, yang seharusnya kamu pahami. Li Yuan mengangguk, teringat rekaman perang yang pernah dilihatnya di Laut Rock. Makhluk alam bintang tingkat pertama cukup rapuh dalam menghadapi badai logam yang diciptakan oleh senjata api. Sulit bagi daging berbahan dasar karbon untuk secara langsung menahan senjata api. Seniman bela diri tingkat kedua dapat langsung menggunakan kekuatan asal, sehingga sangat sulit untuk membunuh mereka dengan senjata api, Fan Jin melanjutkan. Itulah sebabnya sekolah seni bela diri papan atas seperti 5 sekolah terkenal, atau institut seni bela diri papan atas di berbagai negara, atau 3 sekolah terkenal di Blue Star, semuanya pada dasarnya bertujuan untuk membina prajurit utama. Prajurit utama adalah tulang punggung para prajurit yang menjelajah jauh ke berbagai alam bintang dan membunuh makhluk alam bintang, Fan Jin menekankan dengan sungguh-sungguh. Li Yuan mengangguk tanpa sadar. Dia telah menonton banyak film dokumenter, mereka yang menjelajah jauh ke dalam eksplorasi biasanya adalah pejuang di atas level 20. Setidaknya seniman bela diri tingkat 15. Menjadi prajurit utama sangatlah sulit, Fan Jin mendesah pelan. Pertama dan terutama, kualitas fisik harus mencapai level 19, diikuti oleh keterampilan dan kekuatan spiritual. Sebenarnya, segala sesuatu memiliki roh, dan setiap makhluk hidup memiliki sifat spiritual, tetapi harus ada media khusus untuk secara langsung menyerap kekuatan asal dari alam semesta pada tahap awal, kata Fan Jin. Metode kultivasi tingkat tinggi. Li Yuan merasakan sedikit pemahaman. Benar, Fan Jin mengangguk, ratusan tahun yang lalu, di era jembatan bintang, seniman bela diri awal tidak memiliki teknik kultivasi. Mereka hanya mengandalkan konsumsi sejumlah besar harta karun material surgawi, secara paksa menumpuk kualitas fisik mereka ke level 19. Hanya mengandalkan konsumsi. Li Yuan mengangguk sedikit, akrab dengan bagian sejarah itu. Di antara mereka yang luar biasa, keterampilan mereka telah disempurnakan, dan kekuatan spiritual mereka kuat, akhirnya menjadi prajurit utama. Fan Jin melanjutkan, begitu kalian menjadi prajurit utama, kalian akan mengerti, prajurit utama dapat merasakan kekuatan asal secara langsung, dan mereka dapat menyerapnya tanpa teknik kultivasi apapun. Li Yuan mengangguk lembut. Hal ini juga telah disebutkan dalam buku-buku, dan merupakan salah satu alasan mengapa seniman bela diri tingkat kedua dikenal sebagai prajurit utama. Namun, beban hanya menggunakan kemampuan alami tubuh untuk menyerap kekuatan asal membuat evolusi terlalu lambat, mencapai level 29 dalam hidup seseorang itu sulit. Oleh karena itu, generasi pertama prajurit utama mulai mencoba menciptakan teknik kultivasi. Tanpa banyak arahan, tanpa pengalaman, banyak prajurit utama generasi pertama meninggal karena tubuh mereka meledak, dengan tingkat kematian melebihi 99%, Fan Jin menghela nafas sedikit. 99%. Li Yuan terkejut, angka kematian seperti itu terlalu tinggi. Angka kematiannya sangat tinggi, tetapi pada akhirnya, hanya sedikit orang yang berhasil menciptakan teknik kultivasi kasar yang sesuai dengan diri mereka, dan mencapai level 29, kata Fan Jin. Namun, fisik setiap orang berbeda-beda, dan teknik kultivasi yang diciptakan sendiri oleh prajurit utama itu kasar, pada dasarnya hanya cocok untuk diri mereka sendiri. Lalu, di antara prajurit utama di level 29, sejumlah kecil saja yang berhasil melepaskan diri dari belenggu kehidupan dan menjadi prajurit surga terbang. Li Yuan mendengarkan dengan napas tertahan. Dia telah melihat sejarah serupa di buku teks, tetapi tidak dinyatakan sejelas seperti yang dijelaskan oleh Fan Jin. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Li Yuan. Para prajurit langit terbang, kekuatan dan alam mereka telah melampaui lingkup kehidupan biasa. Mereka dapat terbang dan melarikan diri ke bumi, memasuki ruang angkasa dengan tubuh fisik mereka, dan dapat hidup tanpa makan atau minum seumur hidup,
mereka telah memiliki kemampuan untuk menciptakan teknik kultivasi universal, kata Fan Jin. Namun pada masa itu, belum ada pembicaraan tentang kebangkitan spiritual, dan tidak seorang pun dapat menyerap kekuatan asal sebelum mencapai level 20. Li Yuan mengangguk sedikit. Setiap orang memiliki sifat spiritual, namun tanpa teknik kultivasi, sifat spiritual tidak ada artinya. Para prajurit langit terbang awal menciptakan teknik kultivasi yang hanya cocok untuk praktik mereka sendiri. Sepanjang peradaban, 7 planet besar terus menginvestasikan sumber daya yang besar, terus-menerus menghasilkan prajurit utama yang berhasil menciptakan teknik kultivasi mereka sendiri. Setelah bertahun-tahun, akhirnya, banyak prajurit langit terbang bekerja sama untuk menyimpulkan teknik kultivasi tingkat tinggi universal pertama, kitab suci perairan segudang Ming Selatan, sekitar 200 tahun yang lalu. Hal ini membuat orang biasa mampu menyerap origin power. Dengan kecocokan yang melebihi 85%, ada harapan untuk berkultivasi. Dengan kecocokan yang melebihi 90%, seseorang pasti dapat berkultivasi. Angka kelahiran seniman bela diri di dalam peradaban mulai meningkat, kata Fan Jin. Seniman bela diri tingkat pertama meningkat pesat jumlahnya, tetapi sumber daya yang dikonsumsi untuk berbagai metode kultivasi mulai berkurang. Li Yuan mendesah dalam hati. Bagi seseorang seperti dirinya, mengandalkan semata-mata pada mengonsumsi berbagai harta karun kultivasi adalah penggunaan sumber daya yang mencengangkan. Itu tidak terlalu penting bagi satu individu. Namun bagaimana jika jumlahnya 10, 100 ribu, atau sejuta? Seluruh peradaban manusia tidak akan sanggup menanggungnya. Pada awal peradaban manusia, tidak ada pilihan. Jika Anda ingin menjadi prajurit utama, Anda harus bertarung langsung. Dengan metode kultivasi tingkat tinggi, orang biasa dapat mengolah dan menyerap kekuatan asal dari alam semesta. Dengan demikian, dalam perjalanan menjadi prajurit utama, sumber daya yang dikonsumsi dapat dikurangi sedikitnya 90%. Tanpa metode kultivasi tingkat tinggi yang sesuai, prajurit utama yang ingin menerobos menjadi prajurit langit terbang harus menciptakan metode mereka sendiri, dan kecerobohan apapun dapat menyebabkan kematian. Sekarang, dengan pengalaman yang kaya, tingkat keberhasilannya telah meningkat 10 kali lipat, tetapi tingkat kematian prajurit utama yang menciptakan metode mereka sendiri masih melebihi 90%. Fan Jin menggelengkan kepalanya sedikit. Jika seseorang memiliki metode kultivasi tingkat tinggi yang cocok sejak awal, transisi dari prajurit utama ke prajurit langit terbang paling banyak gagal untuk menerobos. Seseorang tidak akan mati karena kultivasi. Justru karena itulah, 80 tahun lalu, sistem ujian masuk Universitas Bela Diri dimulai. Mempertimbangkan seluruh peradaban, kami memprioritaskan pelatihan orang muda dengan kompatibilitas tinggi dengan metode kultivasi tingkat tinggi. Inilah yang disebut kebangkitan spiritual. Ini mengurangi konsumsi sumber daya dan mengurangi korban yang disebabkan oleh metode ciptaan Prime Warriors, tetapi mengarah pada kelahiran lebih banyak Flying Heaven Warriors. Semakin banyak prajurit langit terbang, semakin efisien mereka dapat menyimpulkan metode kultivasi tingkat tinggi yang universal. Selama 80 tahun terakhir, para seniman bela diri terbaik di peradaban manusia telah secara berturut-turut menemukan 4 metode kultivasi tingkat tinggi yang baru. Fan Jin memandang Li Yuan, memungkinkan semakin banyak orang untuk memanfaatkan sifat spiritual mereka. Li Yuan sepenuhnya mengerti. Bukannya peradaban manusia tidak mau membina manusia biasa. Namun, mengumpulkan sumber daya untuk menjadi prajurit utama membutuhkan banyak tenaga, dan menciptakan metode mengakibatkan tingkat kematian sebesar 90%. Belum lagi menjadi Flying Heaven Warrior, input dan outputnya tidak proporsional sama sekali. Dengan sumber daya yang sama yang digunakan untuk mendidik orang-orang yang dapat langsung mengolah metode kultivasi tingkat tinggi, jumlah individu kuat yang lahir akan menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Jadi, poin bonus spiritual natur, pada intinya, apakah itu untuk mengecilkan hati orang-orang biasa? Untuk membuat mereka menyerah pada impian Universitas Bela Diri? Li Yuan merenung. Secara daring, masyarakat tidak pernah berhenti memperdebatkan poin tambahan 10% untuk sifat spiritual. Namun kebijakan ini tetap tidak tergoyahkan selama 80 tahun. Benar, Fan Jin mengangguk, kebijakan ini mungkin tampak agak tidak adil bagi orang biasa, tetapi dari sudut pandang seluruh peradaban, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya.
Bagaimanapun, makhluk alam bintang terus bermunculan, mengancam seluruh peradaban kita. Fan Jin menyatakan, kita harus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Lalu mengapa aku digolongkan sebagai peringkat S? Li Yuan bertanya dengan bingung. Karena bakatmu cukup tinggi, ungkap Presiden Li dengan keyakinan yang kuat. Bakat yang cukup tinggi. Li Yuan tercengang. Setiap orang memiliki sifat spiritual. Bakat tidak lain hanyalah bakat fisik, bakat kekuatan spiritual, dan bakat pemahaman. Presiden Li berkata sambil tersenyum, tanpa bimbingan dari metode kultivasi tingkat tinggi atau penyerapan harta karun yang luar biasa, kualitas fisikmu tetap meningkat dengan sangat cepat, yang menunjukkan bahwa bakat fisikmu adalah yang terbaik. Bakat kekuatan spiritual, yang terbaik. Yang paling penting, kamu telah mencapai keterampilan tingkat keempat di usia 17,5 tahun, yang menunjukkan bakat pemahamanmu juga sangat baik. Yang kurang dari dirimu hanyalah teknik kultivasi. Dan dalam penciptaan hukum, pemahaman adalah persyaratan yang paling penting. Bab 70 Kontrak Pelatihan Khusus Kelas S. Jika pemahamanmu tidak memadai, hanya memiliki bakat fisik dan mental saja sudah akan menjadikanmu seorang prajurit utama, dan kamu hampir tidak akan memenuhi syarat sebagai bakat peringkat B, lanjut Presiden Li. Li Yuan mengangguk sedikit. Di Starfire Martial Hall, kontrak peringkat B awal yang mereka tawarkan kepada saya sudah sangat mahal. Dalam 6 bulan terakhir, kemajuanku sungguh mencengangkan, tetapi tanpa terobosan keterampilan ke tingkat keempat, aku hampir tidak akan memenuhi syarat sebagai peringkat A. Ada perbedaan yang mencolok antara kesempurnaan keterampilan tahap ketiga dan tingkat keempat. Dengan ketiga bakatmu di level teratas, ini adalah kasus 1+1+1 lebih besar dari 5, tanpa kelemahan. Presiden Li berbicara dengan sangat serius, kendala terbesar di jalanmu untuk menjadi prajurit utama level 29 adalah kurangnya metode kultivasi tingkat tinggi. Bagi prajurit utama biasa, tingkat kematian saat menciptakan teknik kultivasi mereka sendiri melebihi 90% karena pemahaman mereka rata-rata. Lagi pula, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk berhasil menciptakan teknik kultivasi, kebanyakan dari mereka akan merasa sulit untuk menjadi prajurit utama level 29, apalagi prajurit langit terbang. Tapi kamu, sumber, Novgo.co. Presiden Li menatap Li Yuan seolah-olah dia melihat batu giok yang belum dipotong dan tersenyum, saya pikir peluang Anda untuk berhasil menciptakan teknik kultivasi bisa melebihi 50%. Asalkan kau tidak mati dalam ujian alam bintang. Kamu punya peluang 50% untuk menjadi prajurit utama level 29 di masa depan, dan bahkan peluang yang cukup besar untuk menjadi prajurit langit terbang, jadi mengapa itu tidak sepadan dengan kontrak peringkat S? Penjelasan dari Presiden Li dan Guru Fan Jin. Li Yuan mulai samar-samar melihat jalan di depannya sendiri. Sepanjang perjalanan untuk menjadi prajurit utama level 29 dan bahkan prajurit surga terbang, jalan di depan tampak jelas. Tentu saja, Li Yuan tidak menyangka dia akan dengan mudah menjadi prajurit utama level 29, masih banyak tantangan di depan. Perkataan Presiden Li dapat dipercaya, tetapi tidak sepenuhnya. Itu seperti mendaki gunung, melihat jalan di depan dan benar-benar mencapai puncaknya adalah dua hal yang berbeda. Para pendahuluku, kata Li Yuan, bahkan jika aku memiliki potensi, mengapa kalian datang kepadaku terlebih dahulu di antara 4 peringkat S? Karena 3 peringkat S lainnya sangat tidak mungkin memilih salah satu dari 5 sekolah bergengsi di negara Xia. Fan Jin tertawa. Apa artinya menjadi peringkat S? Itu berarti seorang jenius seni bela diri yang diakui dalam skala global. 3 lainnya kemungkinan besar akan memilih Starry Sky University atau Starfire University. Kami para pengamat memahami hal ini, dan para mahasiswa tersebut jelas menyadarinya, jadi motivasi kami untuk merekrut mereka tidak begitu kuat. 5 sekolah bergengsi kami di negara Xia tidak buruk, tetapi jika dibandingkan dengan Universitas Starry Sky, kami memang lebih lemah, Fan Jin mengakui dengan jujur. Target utama kami sebenarnya adalah siswa berperingkat A. Li Yuan mengangguk mengerti. Dari apa yang diketahuinya, 10 peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi Provinsi Jiangbei hampir selalu berasal dari Universitas Starry Sky atau Universitas Starfire. Ini telah menjadi praktik selama puluhan tahun. Bagaimana denganku? Li Yuan melanjutkan. Presiden Li dan Fan Jin keduanya tersenyum. Li Yuan, kamu harus mengerti,
kata Presiden Li dengan serius. Pertama-tama, tidak peduli seberapa cepat kontrak ditandatangani, penerimaan universitas terakhir ditentukan oleh hasil ujian masuk perguruan tinggi. Saat mendaftar ke 3 universitas seni bela diri terbaik di dunia, poin bonus pahlawan muda Anda tidak akan dihitung, hanya poin bonus sifat spiritual Anda. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Dong Fangji, orang terkuat di dunia. Tujuannya adalah untuk memblokir semua operasi pintu belakang. Kecuali jika Anda memiliki bakat yang tak tertandingi di satu bidang, misalnya, keterampilan tingkat kelima, Presiden Li menjelaskan. Maka, bahkan tanpa metode kultivasi tingkat tinggi yang sesuai, setelah diverifikasi oleh para petinggi dari 3 balai bela diri besar, Anda dapat memperoleh izin masuk hanya berdasarkan satu bakat saja. Namun, hanya keterampilan tingkat keempat saja tidak cukup untuk mendapatkan izin masuk khusus ke Universitas Starfire atau Universitas Starry Sky. Li Yuan terdiam. Keterampilan tahap kelima, untuk siswa sekolah menengah atas. Itu memerlukan kejeniusan yang luar biasa. Tetapi Li Yuan mengerti bahwa mendasarkan segalanya pada nilai ujian perguruan tinggi memang cukup adil, memperlakukan semua orang sama. Kedua, ketiga bakatmu semuanya luar biasa, tetapi ada banyak mahasiswa di Universitas Starfire dan Universitas Starry Sky yang memiliki bakat luar biasa yang sama, kata Presiden Li kepada Li Yuan. Menurutmu, apakah para pengurus dari 3 sekolah seni bela diri teratas akan peduli apakah kamu berhasil menciptakan teknik kultivasi? Sekalipun kau berhasil menciptakan sebuah teknik dan bahkan menjadi prajurit langit terbang di masa depan, Universitas Langit Berbintang dan Universitas Api Bintang tidak akan peduli jika kau kehilangan dirimu. Sepanjang sejarah, mereka telah menghasilkan banyak prajurit langit terbang, kata Presiden Li dengan penuh harap. Satu hal yang tidak mereka kekurangan adalah para jenius. Li Yuan mendesah dalam hati. Memang, tingkat keterampilannya sangat bagus. Namun dalam skala global, ada ratusan orang sejawatnya yang seperti dia. Jika kamu memilih Universitas Bela Diri Kunlun, selain tidak memiliki metode kultivasi, bakatmu akan menjadi yang terbaik di antara semua siswa, kata Fan Jin dengan riang. Universitas Bela Diri Kunlun akan melakukan yang terbaik untuk mendukungmu menjadi prajurit utama dan menciptakan teknik kultivasi. Anda akan diberikan akses prioritas ke semua jenis sumber daya kultivasi yang berharga, berbagai teknik kultivasi, dan bimbingan dari banyak prajurit utama tingkat tinggi. Bahkan ketika prajurit langit terbang datang untuk memberikan ceramah di sekolah, kamu akan diizinkan untuk hadir terlebih dahulu. Fan Jin melukiskan gambaran yang cerah untuk Li Yuan. Semua ini akan dijabarkan dengan jelas dalam kontrak. Li Yuan merenung. Dia tidak bisa masuk ke 3 sekolah seni bela diri terbaik. Oleh karena itu, Universitas Seni Bela Diri Kunlun memang merupakan pilihan terbaik baginya. Jangan berpikir bahwa Universitas Bela Diri Kunlun lemah. Dong Fangji, orang terkuat di dunia, adalah alumni Universitas Bela Diri Kunlun kami, kata Presiden Li dengan bangga. Hampir 20% prajurit langit terbang negeri Xia adalah lulusan Universitas Bela Diri Kunlun. Li Yuan mengangguk sedikit. Idolanya adalah Dong Fangji, dan dia sangat menyadari perjalanan legendaris Dong Fangji, dari lulus di Universitas Bela Diri Kunlun hingga mencapai puncak jalur bela diri hanya dalam 1 dekade. Di antara 5 sekolah bergengsi di negara Xia, Universitas Seni Bela Diri Kunlun dan Universitas Seni Bela Diri Xiaqing sedikit lebih kuat dari 3 lainnya. Kelemahannya relatif terhadap 3 sekolah seni bela diri teratas secara global. Li Yuan, aku akan mengirimkan kontrak pelatihan khusus tingkat S kepadamu terlebih dahulu, kata Presiden Li. Lihatlah. Ding. Cincin pintar Li Yuan berbunyi pengingat, dan ketika dia melihat ke bawah, sudah ada dokumen tambahan. Li Yuan langsung mengklik dan segera mulai memeriksanya. Kontennya luas. Sumber daya dan imbalannya sangatlah besar hati. Namun, Li Yuan tetap tenang dan, setelah berpikir mendalam, menyadari bahwa tawaran itu tidak sebaik yang dijelaskan oleh Presiden Li dan Guru Fan Jin. Kontrak tersebut memiliki banyak batasan, jika kemajuannya tidak cukup cepat, sumber daya dan dukungan selanjutnya akan berkurang, dan kualitas sumber daya secara keseluruhan bahkan mungkin menurun. Tapi Li Yuan mengerti, sumber daya kultivasi sangatlah berharga, dan jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, tidak ada gunanya memonopoli sumber daya tersebut tanpa memanfaatkannya dengan baik.
Akan lebih baik jika membiarkan orang yang lebih unggul memilikinya. Hal ini juga berlaku saat memasuki Starry Sky University. Pada era ini, seluruh peradaban manusia menghadapi ancaman terus-menerus terhadap kelangsungan hidup. Persaingan ada di mana-mana, dan tidak ada ruang untuk berpuas diri. Waktu berlalu hingga Li Yuan membolak-balik halaman terakhir kontrak tersebut. Setelah menunggu 10 detik lagi dan melihat Li Yuan masih merenung. Li Yuan, hari ini kita akhiri saja di sini. Masih ada 4 hari lagi, Presiden Li berdiri dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, Universitas Bela Diri di Xiaqing dan Laut Selatan pasti akan datang mencarimu juga. Kamu bisa mempertimbangkan pilihanmu dengan hati-hati. Buatlah pilihan yang paling menguntungkan bagi Anda. Guru Fan dan saya akan pergi sekarang. Jika Anda sudah memutuskan, Anda dapat membalas saya melalui surat undangan, tambahnya. Presiden Li dan Fan Jin berjalan lurus menuju pintu keluar ruang konferensi. Klang gelombang, saat pintu terbuka, Presiden Li bahkan belum melangkah keluar ketika Presiden Li Yuan tiba-tiba angkat bicara, tidak perlu dipikirkan lagi. Aku bersedia menandatangani kontrak tingkat S ini. Presiden Li membelakangi Li Yuan dan tidak langsung berbalik, tetapi senyum telah muncul di wajahnya. Dia berhasil dengan berpura-pura mundur. Dalam hatinya, Presiden Li semakin puas terhadap Li Yuan. Di dalam ruang konferensi, kedua belah pihak melengkapi tanda tangan elektronik langsung pada cincin pintar dan kemudian menyerahkan kontrak untuk ditinjau ke Aula Seni Bela Diri, dan Departemen Pendidikan. Hanya 2 menit kemudian, tinjauan tersebut disahkan. Kontrak elektronik yang mengikat secara hukum dikirim secara real-time ke ruang pribadi jaringan virtual Li Yuan. Bagus. Li Yuan, selamat datang di Universitas Seni Bela Diri Kunlun, kata Presiden Li sambil tersenyum. Percayalah, keputusanmu sama sekali tidak tergesa-gesa. Ini akun V pribadi saya. Ayo, tambahkan. Terima kasih, senior, kata Li Yuan dengan nada tersanjung, cepat-cepat mengulurkan cincin pintarnya untuk menambahkan akun V pribadi. Masih memanggilku senior. Fan Jin terkekeh. Kamu seharusnya memanggilnya Presiden Li. Presiden Li Yuan segera mengangguk. Tidak masalah apapun sebutanmu untukku, kata Presiden Li dengan suasana hati yang baik. Setelah masuk bulan Juli dan pembagian departemen, apakah kamu memilih institut ke-6 atau tidak, kamu dapat datang kepadaku untuk apapun di masa mendatang. Ketika kamu kembali ke Universitas Bela Diri Jiangbei, jika kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasi, jangan ragu untuk bertanya kepadaku. Aku akan menghubungimu ketika aku punya waktu. Ya, Li Yuan mengangguk berulang kali, merasakan kehangatan di hatinya. Biasanya, setelah penandatanganan kontrak, pihak lain tidak perlu melakukan hal ini. Selain itu, Presiden Li berhenti sejenak sebelum berkata, menurut kontrak, subsidi pertama sebesar 1 juta koin bintang biru untuk kultivasi Anda akan diberikan dalam waktu seminggu. Tapi aku harus mengingatkanmu, kalian harus mencapai nilai ujian nasional. Selama beberapa bulan ke depan, kalian tidak boleh mengendurkan latihan, Presiden Li menasihati. Jika nilai kalian gagal mencapai batas nasional, kami terpaksa akan mengakhiri kontrak. Dimengerti, jawab Li Yuan dengan serius. Garis nasional untuk seni bela diri adalah skor minimum untuk 5 sekolah teratas yang bergengsi. Berdasarkan kontrak, jika perjanjian tersebut harus diakhiri karena Li Yuan tidak mencapai nilai ujian yang cukup. Dengan begitu, dia tidak perlu mengembalikan 1 juta koin bintang biru. Setelah menambahkan akun V Guru Fan Jin, Li Yuan berinisiatif untuk mengantar Presiden Li dan Guru Fan Jin turun ke bawah. Baru saja mencapai pintu masuk. Ledakan. Sebuah kendaraan terbang kecil perlahan turun dari langit. 2 sosok, ringan, jatuh dari kendaraan terbang setinggi 7 atau 8 meter ke tanah. Presiden Li dan Fan Tua, wanita parubaya berjubah hitam terkemuka mendarat dengan anggun, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Langsung, tatapannya kemudian tertuju pada Li Yuan dengan sedikit ragu, apakah kamu Li Yuan? Ya, Li Yuan mengangguk. Ini, Pak Tua Li, bagaimana kau bisa sampai di sini secepat ini? Wanita berjubah hitam itu tak dapat menahan diri untuk berkata, apakah Li Yuan sudah menandatangani kontrak latihan khusus denganmu? Kakak Liu, Presiden Li yang botak dan kekar menyeringai,
memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Maaf membuatmu datang ke sini tanpa alasan, sudah sangat larut, bagaimana kalau kita semua pergi barbeque bersama? Untuk menebus kesalahan